Iya, silakan masuk. Mari silakan duduk. Masih ya Bu? Iya. Sebelumnya dengan siapa? Nama saya Salsa. Ya, nama saya Regina Cahaya Fitriani. Kalau boleh tahu, tadi kesini mbaknya naik apa? Oh, tadi saya kesini naik ojek online kebetulan. Memangnya rumahnya di daerah mana? Daerah rumah saya daerah Sawangan. Oh, jauh juga ya. Berapa menit kira-kira tadi dari rumahnya mbaknya sampai ke rumah saya? Kira-kira sih ya 1,5 jam lah. Oh, jauh juga, perjalanan macet ya mbak ya? Iya, karena hari libur mungkin. Iya, apalagi Jadi, Sawangan emang suka macet kan? iya. Kalau boleh tahu mbak Salsa sekolah di mana memang? Saya sekolah di SMK Negeri 2 Depok. Oh, jauh dari rumah atau sekolah terdekat? Lumayan sih, sekitar 15 menit lah, itu juga udah sekolah terdekat dari rumah. Jauh juga ya. Ke sekolah naik atau bawa kendaraan? Saya sih seringnya naik ojek online ya. Memang tidak bisa membawa kendaraan atau gimana? Ya lebih suka aja naik ojek online. Alasannya kenapa mau ngambil jurusan multimedia? Karena pengen mendalami aja tentang animasi 3D, animasi 2 dimensi, desain grafis gitu. Berarti dari SMP sudah ditanamkan ya ingin mengambil jurusan multimedia. Iya. Selain seandainya di SMK nggak keterima di multimedia nih, kira-kira Mbak Salsa akan mengambil jurusan apa? Ya mungkin kalau misalkan nggak dapet di SMK 2 negeri ini jurusan multimedia, mungkin saya akan nyari sekolah swasta yang ada multimedianya ya. Karena swasta dipilihkan juga atau bisa memilih sendiri tuh kelebihannya ya? Ada yang milih, ada yang dipilihin juga. Nah gitu, Tergantung. berarti ya, di swasta juga ada yang bisa memilih, ada yang dipilihkan dari pihak sekolah ya? Iya. Oke, baik, berarti kita langsung aja ya ke obrolan yang ingin disampaikan oleh Mbak Salsa. Udah jauh-jauh datang ke rumah saya dari Sawangan ya, berarti kita mulai aja obrolannya ya. Iya. Oke, baik. Mbak Salsa apakah sudah melakukan konseling? Belum pernah Bu, ini yang pertama kalinya saya melakukan konseling. Oke, baik, berarti ini pertama kalinya Mbak Salsa melakukan konseling ya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konseling. Jadi perlu Mbak Salsa ketahui dan Mbak Salsa pahami bahwa di sini saya sebagai konselor yang akan membantu Mbak Salsa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Mbak Salsa rasakan. Semua keputusan itu ada di tangannya Mbak Salsa. Kemudian saya di sini bertugaskan untuk mengarahkan Mbak Salsa untuk mendapati solusi yang tepat. Mbak Salsa tidak perlu ragu dan canggung untuk menceritakan semua permasalahan yang Mbak Salsa hadapi, dan saya sebagai konselor akan merahasiakan masalah yang telah diceritakan oleh Mbak Salsa kepada saya. Bagaimana Mbak Salsa? Iya Bu, saya siap untuk itu. Oke. Sekarang boleh Mbak Salsa ceritakan masalah yang dihadapinya. Kan saya merasa bingung mau memilih jurusan apa setelah lulus dari SMA ini. Berarti Mbak Salsa ini nampaknya merasa pusing dengan jurusan yang akan diambil untuk di perkuliahan nanti ya? Iya Bu, benar sekali. Oke, baik, bisakah Mbak Salsa menceritakan lebih jelas mengapa bisa demikian dan apakah ada penyebabnya? Iya, jadi gini Bu, saya merasa bingung untuk mengambil jurusan apa saat saya kuliah nanti. Saya kan anak multimedia, tapi saya bingung mau ngambil jurusan apa nantinya. Saya sudah memilih jurusan yang masih berhubungan dengan multimedia, tapi banyak sekali pilihan di situ dan saya bingung mau memilih yang mana.
Berarti Mbak Sasa ini pada dasarnya merasa bingung mau mengambil jurusan apa nanti ketika masuk ke universitas, ya kan? Iya Bu, itu Ya. memang benar. Baik, saya memahami tentang hal itu. Coba Mbak Sasa ceritakan lagi kepada saya jurusan yang paling Mbak Sasa ingin ambil di perkuliahan nanti itu jurusannya apa selain MM atau memang mau tetap di MM? Iya Bu, saya emang mau ngambil jurusan multimedia, cuman kan di perkuliahan adanya di kafe. Karena saya ingin mempelajari segala jenis tools. Iya Bu, saya ingin memasuki jurusan multimedia lagi, memilih jurusan multimedia lagi. Cuman kan di perkuliahan adanya di kafe. Tapi itu saya bingung Bu. Saya tetap ingin di jurusan multimedia ini atau di lain. Cuman kalau di jurusan multimedia itu harus menggambar tangan. Cuman saya tuh nggak bisa Bu menggambar tangan, tapi saya masih pengen di jurusan itu. Oke, saya paham. Berarti di sini Mbak Salsa ini lebih jelasnya ingin belajar lagi tentang jurusan multimedia tadi. Hanya saja di universitas ini tidak ada jurusan multimedia. Di universitas sudah terbagi menjadi DKV ya. Iya. Oke, saya paham. Berarti Mbak Salsa ini ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang multimedia di perkuliahan. Namun hanya saja di universitas ini tidak ada jurusan multimedia, tapi sudah dipecah menjadi DKV atau yang lainnya tadi ada ya. Namun tadi Mbak Salsa ini kelemahannya tidak bisa menggambar, Iya. menggambar tangan salah satunya tadi ya. Iya. Baik, Mbak Salsa setelah mendengar keinginan Mbak Salsa yang ingin mengambil jurusan multimedia atau DKV tadi untuk meningkatkan atau menggapai cita-citanya Mbak Salsa tadi ya. Iya. Baiklah, setelah mendengar keinginan Mbak Salsa tadi yang ingin mengambil jurusan MM namun di perkuliahan sudah tidak ada MM, adanya di DKV atau arsitek ya, mungkin ada arsiteknya ya, sudah terbagi untuk menggapai cita-citanya Mbak Salsa tadi dengan jurusan DKV-nya ya. Apa benar seperti itu cita-cita Mbak Salsa untuk mengambil jurusan DKV di perkuliahannya? Benar, jadi saya bingung harus gimana. Setelah Mbak Salsa menceritakan semuanya tadi, kira-kira Mbak Salsa sudah ada rencana untuk mengatasi semua masalah yang Mbak Salsa hadapi? Iya Bu, saya sudah ada rencana untuk bisa meyakinkan diri saya dengan jurusan yang akan saya ambil ini. Dan saya akan mencoba untuk belajar lebih rajin lagi terhadap jurusan apa yang saya pilih. Itu Bu. Bagus Mbak Salsa, itu ide yang sangat bagus sekali ya. Dalam memilih jurusan karena semuanya demi masa depan saya. Sangat bagus sekali Mbak Salsa. Mbak Salsa telah menemukan solusi untuk masalah Mbak Salsa. Maka dari itu Mbak Salsa juga harus semangat dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya agar semua rencananya berhasil ya Mbak Salsa. Baik, apakah ada hal lain yang ingin Mbak Salsa sampaikan kepada saya? Sudah Bu, cukup itu saja. Kalau begitu, berhubungan Mbak Salsa sudah menceritakan permasalahannya dan tadi Mbak Salsa tidak ada lagi yang ingin diceritakan, konseling hari ini kita tutup dulu, kita akhiri, dan saya harap Mbak Salsa tidak malu untuk datang ke sini lagi ya. Baik Bu, tentu saya terima kasih atas arahan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Nanti saya akan kesini lagi. Baik, sama-sama Mbak Salsa.